Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu kembali dengan saya di channel ini. Kali ini kita kembali akan berbincang dengan pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Apa kabar, Bi? Alhamdulillah, baik-baik aja. Kita masih akan bicara tentang politik di tanah air kita karena menjelang Pilpres 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 14 Februari mendatang, ada perkembangan yang cukup signifikan dan menarik untuk kita cermati. Perkembangannya adalah perubahan sikap dari Ketua Umum DPP PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri maupun dari putrinya yang menjabat sebagai Ketua DPP PDIP, yaitu Puan Maharani. Karena mereka seolah membuka pintu untuk melakukan pemakzulan terhadap Pak Jokowi. PDIP memang sangat marah karena Pak Jokowi maksud saya meninggalkan PDIP dengan mendukung Pak Prabowo dan mencalonkan anaknya sebagai cawapres untuk Pak Prabowo yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Di sisi lain, beberapa hari yang lalu, petisi 100 dan aliansi-aliansi masyarakat yang lain bertemu dengan Bapak Mahfud MD, cawapres nomor urut 3 dan juga seorang Menko Polhukam untuk membahas tentang pemakzulan Pak Jokowi, dan Pak Mahfud mengatakan bahwa pemakzulan adalah hak rakyat. Nah, kita mau berbincang dengan Pak Amir untuk mengetahui apakah benar ini akan mempermudah jalan lancar bagi pemakzulan Pak Jokowi atau ini sebetulnya hanya gimmick semata. B, bagaimana Bapak melihat reaksi PDIP terhadap Pak Jokowi terkait dengan pemakzulannya dan juga dengan Pak Mahfud MD? Ya, seperti kita ketahui bahwa sebenarnya sepanjang 2023 dan sebenarnya juga sudah mulai disuarakan sejak pertengahan tahun 2022 mengenai pemakzulan Presiden Jokowi yang bertumpu pada apa yang pernah dikumandangkan oleh kelompok Hizbullah Indonesia dari Guntur 49 yang disebut Tritura, yaitu pemakzulan Presiden Jokowi, pembentukan pemerintahan sementara, dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45 yang asli tanggal 17 Agustus 1945. Nah, selama ini kan orang bertanya, makin masifnya tuntutan untuk pemakzulan Presiden Jokowi sebagai bagian dari Tritura tadi, tapi kayak apa gitu kan? Betul. Karena kan pada akhirnya proses pemakzulan itu ada 2 tahap yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 tahun 2002 yang oleh banyak orang menyatakan di Undang-Undang Dasar palsu. Tapi karena Undang-Undang Dasar ini yang sekarang dianggap berlaku dan menjadi payung hukum bagi segala praktek ketatanegaraan termasuk tugas, wewenang dan tanggung jawab Presiden, maka kita merujuk ke sana. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 45 itu kalau kita pelajari dari pasal 7A, 7B, pasal 9, pasal 11, saya lihat bahwa pemakzulan Presiden itu bukan sesuatu yang ini konstitusional, sesuatu yang wajar-wajar aja. Yang diperlukan dalam rangka proses pemakzulan itu kan adalah data yang menyangkut tuntutan untuk memakzulkan Presiden Dan memenuhi syarat juga dan ya, memenuhi Pak? syarat itu. Data-data itu antara lain melanggar sumpah jabatan, melakukan perbuatan tidak terpuji, melakukan pengkhianatan, melakukan pembohongan, perbuatan tercela dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu masyarakat terus menuntut bahwa pada akhirnya kalau prosesnya itu ada di DPR dan MPR, itu kan berarti ini kan merupakan tugas dan fungsi dari partai politik yang ada di DPR. Kemudian pada tingkat MPR kan ditambah dengan DPD, wakil-wakil dari daerah. Nah, mungkin karena pengaruh dari Pilpres, di mana indikasi-indikasi bahwa Pilpres ini akan berlangsung secara curang, dan kemudian sudah diskenarikan dari awal sebelum terjadi Pilpres siapa yang menang. Nah, di mana pernah ada seorang wartawan senior di Jakarta nanyakan kepada saya beberapa hari lalu, saya bilang, udahlah, perang dunia ada bisa kita skenarikan dulu dari awal kan, bisa diskenarikan dulu sebelum perang itu ditentukan dulu Amerika yang menang, apa Jerman yang menang, apa-apa yang menang kan. Jadi kalau perang dunia ada bisa dibikin skenario nya siapa yang menang lebih dulu,
bagaimana hanya dengan pemilu ini kan? Jadi ini cerita sederhana aja. Nah, tapi oke, mari kita lihat. Mungkin karena masih makin masifnya tuntutan itu, ditambah lagi dengan munculnya indikator-indikator dan sinyalemen yang berasal dari pihak-pihak yang sangat berkepentingan, tokoh-tokoh PDIP yang berasal dari militer juga menyuarakan, malah memberikan indikasi mengenai pemilu yang curang, malahan mengajak rakyat supaya punya keberanian untuk melawan kecurangan ini kan. Ya. Nah, mungkin karena itu maka ada hal yang menjadi peluang bahwa DPR bisa segera melakukan tugas konstitusionalnya dalam rangka pemajulan presiden tadi. Ya. Indikator pertama itu bisa kita lihat ketika petisi 100 bertemu dengan Menko Polhukam Pak Mahfud MD, yang kebetulan beliau juga adalah cawapres dari Ganjar. Ya kan, beliau berarti bagian daripada konsultasi pilpres nanti. Nah, di sana kan secara sederhana kan beliau menjawab bahwa pemajulan presiden ini bukan tugas kabinet atau bukan tugas Menko Polhukam, tapi tugas konstitusionalnya ada di DPR. Nah, ini kan berarti dari jawaban Pak Mahfud terhadap apa yang disampaikan oleh petisi 100 itu kita bisa mencatat dua hal. Berarti Pak Mahfud sama sekali tidak menolak kalau ada upaya untuk melakukan pemajulan presiden sepanjang itu dilakukan secara konstitusional. Makanya beliau membuka jalannya kan, silakan petisi 100 membawa masalah ini ke DPR. Nah, perkembangan berikutnya pertemuan antara petisi 100 dengan Menko Polhukam ini kan terjadi kalau tidak salah 2 hari sebelum hari ulang tahun PDIP. Betul, tanggal 8. Tanggal 8 kan. Nah, pada hari ulang tahun PDIP ada 2 hal lagi yang kita lihat. Yang kita lihat yang merupakan indikasi bahwa peluang untuk memenuhi tugas konstitusional melakukan pemajulan presiden oleh DPR itu sudah mulai juga disuarakan dengan kritik kerasnya Ibu Megawati pada saat pidatonya terhadap Presiden Jokowi. Betul. Nah, kita tidak perlu merinci kata-kata demi kata daripada sindiran keras atau kritik keras dari Ibu Megawati terhadap Pak Jokowi, tetapi sudah menggambarkan bahwa sama sekali Ibu Megawati dan PDIP sangat tidak sependapat dengan perilaku politik yang belakangan ini diperlihatkan dan dipertontonkan secara sangat masif oleh Presiden Jokowi. Ya, apalagi itu pada hari ulang tahun PDIP, Presiden lebih banyak melakukan perjalanan tugas ke luar negeri, yaitu ke Filipina, Darussalam, dan Thailand, Vietnam. Nah, kemudian barangkali besok tanggal 14 baru pulang. Maka PDIP pun juga beranggapan bahwa tidak mengundang karena di mata PDIP dengan perilaku politik Pak Jokowi dengan mendorong anaknya menjadi ketua PSI, kemudian salah satunya lagi Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo, maka PDIP beranggapan bahwa Pak Jokowi sudah tidak lagi menjalankan tugas sebagaimana posisi dia sebagai petugas partai dari PDIP. Betul. Nah, ini berarti bahwa Megawati beranggapan bahwa Jokowi sudah berada di luar PDIP dan bukan tanggung jawab PDIP lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah hadir pada acara ulang tahun PDIP itu adalah Pak Ma'ruf Amin. Ya, tentu dalam kapasitasnya sebagai wakil presiden. Betul. Nah, hadirnya Pak Ma'ruf Amin ini sepanjang berita yang saya peroleh disambut secara sangat hangat oleh Ibu Megawati dan kader PDIP. Ya. Nah, saya lihat bahwa kehadiran Pak Ma'ruf Amin ini dalam acara HUT PDIP yang ke-51 itu bagi saya bisa menangkap 2 indikator. Apa itu, Pak? Pertama, Pak Ma'ruf Amin barangkali secara tidak langsung ya dari body language-nya yang mendorong dia untuk hadir dalam acara hari ulang tahun itu, bahwa tidak akan mencegah atau malah mendukung apa yang akan dilakukan oleh PDIP dengan melakukan proses pemajulan terhadap Presiden Jokowi. Ya. Nah, bisa juga kehadiran beliau di hari ulang tahun Megawati itu juga semacam pernyataan sikap yang belum terucapkan
bahwa saya siap untuk menjalankan tugas presiden apabila pada saatnya nanti Jokowi dimajukan dari jabatannya. Nah, sehingga saya bacanya demikian. Nah, pada hari yang sama, dan mulai diberitakan besok, yaitu ya sehari setelah hari ulang tahun PDIP, keterangan Ketua PDIP, keterangan Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani yang kebetulan adalah putri dari Ibu Megawati, dan juga adalah orang kedua dari kepemimpinan PDIP yang menyatakan bahwa pemazulan itu adalah sesuatu yang konstitusional, maka silakan gitu kan. Nah, tinggal sekarang bagaimana yang mulai? Siapa yang memulai? Nah, untuk memulainya itu kan akhirnya kita hitung-hitungan sesuai dengan ketentuan pasal 7A, pasal 7B, dan nantinya akan dikuatkan dengan ketentuan pasal syarat-syarat yang ada dalam pasal 9 dan pasal 11 dari Undang-Undang Dasar 45. Nah, proses pemajuan itu saya katakan tadi ada 2 tahap. Tahap pertama adalah usul dari DPR agar supaya presiden diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Ya kan? Artinya DPR akan memberikan data kepada Mahkamah Konstitusi bahwa pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh presiden adalah ini, maka presiden layak untuk dimakzulkan. Nah, untuk tahapan ini di DPR itu diperlukan suara minimal 314 suara. Nah, 314 suara ini kalau kita hitung-hitung dari suara PDIP tambah suara P3 karena mereka satu koalisi. Yang kita harapkan, karena belakangan ini kita lihat kan ada pendekatan di belakang layar dari proses pencapresan ini kan ada pertemuan belakang layar, diskusi belakang layar antara capres nomor 1 dan capres nomor 3. Maka kita berpikir bahwa partai pendukung capres nomor 1 ini kan bisa bergabung dengan PDIP dan P3 dalam rangka proses pemazulan itu. Bisa, itu berarti bahwa sudah bisa mencapai lebih sekitar 314 suara. Sekitar 314 suara ini berarti ini sudah sangat cukup dari DPR untuk menyampaikan. Nah, nanti ketika DPR menyampaikan ini kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa usul DPR itu adalah sah, maka hasil itu kan akan diteruskan ke MPR. Nah, di MPR itu memerlukan suara sekitar 480 suara. Dari kisaran 800 suara dari lebih kurang 771 suara gabungan antara DPR dari suara MPR kan, yang DPR yang 575 tambah dengan DPD 136 berarti 771. Nah, itu memerlukan sekitar 480. Nah, itu hitungnya bisa sampai ke sana. Nah, tinggal sekarang siapa yang mau mulai? Nah, seperti pernah sudah saya katakan kepada Anda dalam beberapa podcast dan wawancara Anda ke saya kira-kira 2-3 bulan lalu, saya menyatakan bahwa masalahnya ini adalah harapan kita kepada Ibu Mega, Anda yang memulai, maka Anda pula yang harus mengakhirinya. Nah, karena sekarang bukan lagi Jokowi itu bukan lagi petugas partai, maka apabila PDIP membiarkan terus-menerus Jokowi dalam jabatan yang ada dengan melakukan manuver politik, cawe-cawe, pelanggaran undang-undang dan lain-lain sebagainya, maka pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi, korupsi yang terjadi dalam rezimnya, malahan belakangan ini kan muncul berita, hari ini juga mantan Sekretaris Menteri BUMN Pak Said Didu juga ngamuk-ngamuk bahwa ada 36-39% dari dana yang digunakan untuk program strategi nasional itu dikorupsi. Oleh oknum ASN, oleh politisi dan lain sebagainya. Ini kan berarti proyek strategis nasional ini kan visi dan misi presiden, ya kan? Berarti kalau terjadi korupsi di sana, berarti korupsi ini kan berada di bawah kendali presiden, gitu kan? Ya, ini sangat. Jadi kita tidak bisa melepaskan korupsi dari anggaran dari proyek strategis nasional ini dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Nah, inilah masalah-masalah yang saya bilang tadi. Kalau PDIP tidak segera melakukan reorientasi, maka
PDIP tetap akan dituduh bagian dari kesalahan yang dilakukan oleh Jokowi. Nah, oleh karena itu saya pikir barangkali sudah tiba saatnya PDIP melakukan konsolidasi lewat koalisinya dengan P3, kemudian dengan teman-teman partai pendukung capres nomor 1 untuk segera memajukan usul pemazulan presiden melalui tahap awal di DPR. Dan sebagaimana pernyataan dari ketua DPR yang sudah membuka pintu, maka saya kira tergantung kepada Ibu Megawati dan PDIP dan kemampuan dia yang untuk melakukan konsolidasi dengan partai-partai lainnya, terutama untuk mencapai jumlah suara yang saya bilang tadi pada tahapan pemazulan di DPR. Jadi saya kira masalahnya terakhir bisa saya katakan bahwa nasib Presiden Jokowi sekarang ini terletak pada remote control yang ada di tangan Ibu Megawati. Ya. Saya kira demikian. Pak, tapi masalahnya kan gini, kita tahu bahwa selama ini kan PDIP itu sebagai partai yang berkuasa, artinya dia menikmati selama 10 tahun ini. Kemudian kita juga tahu bahwa salah satu kader PDIP itu pernah mengajukan hak interpelasi terkait masalah ijazahnya Pak Jokowi, tapi sampai sekarang nggak jalan. Apakah PDIP memang bisa serius untuk memakzulkan Jokowi atau sebetulnya hanya gimmick aja atau gertakan aja buat Megawati atau mungkin hanya sandiwara? Saya kira pada tahap awal dilempar kemana ini baru tahap konsolidasi. Dan prosesnya kan dia berguling terus, ya kan? Akhirnya ada dukungan dari luar, dari masyarakat sipil, ada juga gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Pak DPD di bawah kendali dari Pak Lanyala Mataliti, dan ada pula reaksi-reaksi yang timbul dari para purnawirawan TNI dan lain-lain sebagainya. Apalagi kalau kita dengar belakangan ini kan ada video yang beredar, keterangan dari dari mantan Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI Sunarko yang sudah menggunakan istilah yang boleh bilang sangat tajam mengkritik Presiden Jokowi dengan ucapan pengkhianat, pembohong dan lain-lain sebagainya, sehingga pada saat mengajukan interpelasi itu kan berbeda interpelasi. Ya. Lalu interpelasi itu kan nanti prosesnya dulu baru sampai ke pemazulan. Ya, betul. Jadi di sini kita lihat ada juga kelihayan yang dimainkan oleh para politisi PDIP. Kalau interpelasi masih ada tanda-tanya bisa nggak lanjut ke pemazulan, ya kan? Oleh karena itu dia mainkan politik lempar interpelasi tadi, tapi untuk melihat reaksi masyarakat. Nah sekarang terbuka pintu, jadi tanpa kita tidak perlu bicara interpelasi, langsung usul pemazulan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 7A dan pasal 7B dari Undang-Undang Dasar 45 gitu kan. Jadi saya ingin menyatakan bahwa kita jangan memandang secara negatif atau kurang bijak terhadap apa isu interpelasi yang pernah dilemparkan oleh PDIP kemudian diam. Memang diam dari PDIP, tapi kan di luar dia berkembang terus. Itulah yang mereka cari. Nah akhirnya sekarang kan seperti keberanian petisi 100 bertemu dengan Menko Polhukam, kemudian Menko Polhukam membuka jalan, tempatnya ada di DPR, silakan. Ya kan, ini kan bersama-sama yang membuka pintu gitu kan, membuka pintu menunjuk jalan itu kan berarti mendukung. Nah jadi saya kira seperti saya katakan tadi, dua hal. Kepada Ibu Mega, Anda yang memulai, Anda yang harus mengakhiri, dan sekarang ini untuk umum adalah bicara tentang pemazulan nasib Presiden Jokowi tergantung kepada remote control yang ada di tangan Ibu Megawati. Ya, kita memang berharap Bu Megawati itu lebih mengedepankan kenegarawan dan kepentingan rakyat ya Pak. Saya kira demikian. Nah teman-teman, kita sudahi perbincangan kali ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Makasih Pak Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.